wabarakatuh. Saya Sofia sebagai materi pertama akan menjelaskan tentang gerak dalam bidang datar. Gerak dalam bidang datar atau biasa disebut dengan gerak dua dimensi dengan percepatan konstan adalah gerak benda yang posisinya berubah dalam dua arah, horizontal dan vertikal dengan percepatan totalnya tetap. Jadi gerak dalam bidang datar itu merupakan suatu gerak dua dimensi yang di setiap arah horizontal maupun vertikalnya itu tidak ada perubahan percepatan. Jadi percepatannya itu tetap atau A-nya itu sama dengan tetap. Nah, komponen gerak dalam bidang datar itu ada 4. Yang pertama yaitu posisi benda setelah waktu T. Jadi xt sama dengan x0 tambah v0 zt tambah setengah a zt kuadrat. Sedangkan kalau versi vertikalnya yt sama dengan y0 plus v0 yt plus setengah ay t kuadrat. Dan yang kedua yaitu komponen geraknya kecepatan benda. Kecepatan bendanya ada 2 juga, versi vertikal sama versi horizontal. Versi vertikalnya itu vyt sama dengan v0y plus ayt, sedangkan versi horizontalnya vzt sama dengan v0z plus azt. Dan yang ketiga komponen geraknya yaitu kecepatan total. Kecepatan totalnya itu hanya ada satu, yakni versi vertikal saja. Vt sama dengan akar dari vz kuadrat dan plus vy kuadrat. Dan posisi total vektor yaitu vektor dilambangkan dengan rt sama dengan xt kali yt. Jika kita misalkan benda berada dengan percepatan konstan itu kita umpamakan dengan az dan ay. Dan bentuk umum gerak bidang datar. Bentuk umum gerak bidang datar itu ada 2, ada gerak lurus 2 dimensi dan ada gerak parabola. Gerak lurus 2 dimensi merupakan percepatan konstan di kedua sumbu. Misal mobil bergerak di jalan miring dengan akselerasi di x dan y. Dan x dan y itu kan seperti ini, x di sini y. Nah, ketika mobil itu bergerak miring, maka mobil itu berada di akselerasi antara x dan y. Dan nah, hal itu disebut dengan gerak lurus 2 dimensi. Jadi kalau misalkan gerak lurus saja itu berarti kan dia kan ada di koordinat x-nya atau ada di y-nya. Tapi kalau gerak lurus yang disebut tersebut ada di dua akselerasi x dan y, makanya dia miring karena ada di antara x dan y. Kemudian yang kedua yaitu gerak parabola. Gerak parabola percepatan hanya ada di sumbu y gravitasi. Kecepatan awal milik komponen v0y dan v0x. Lintasan benda berbentuk parabola. Kan parabola itu kan seperti ini, Nah, mereka itu diumpamakan gabungan dari antara gerak vertikal dan gerak horizontal. Ketika mereka mengenakan gerak tersebut antara vertikal dan horizontalnya, kecepatan mereka dihitung berbeda. Saat mereka naik ke atas itu dihitung berbeda, dan saat mereka meluncur itu juga dihitung berbeda, dan setelah itu mereka akan ditarik oleh gravitasi dan turun ke bawah. Nah, percepatan di gerak parabola itu hanya ada di sumbu gravitasinya saja. Umumnya gerak parabola itu ada 4, yakni waktu maksimum, waktu total di udara, jarak horizontal maksimum, dan tinggi maksimum. Kalau mencari waktu maksimum itu Tmax sama dengan Vy sin theta per A. Kalau mencari waktu total di udara itu T total sama dengan 2 Vy sin theta per A. Dan mencari jarak horizontal maksimum itu sama dengan R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Dan mencari tinggi maksimum itu H sama dengan Vy sin theta kuadrat kali 2G. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.